Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mohon maaf kepada bapak-bapak kalau kelihatannya saya agak condong kepada ibu, karena kalau lagi-lagi condong kepada bapak-bapak, wah ya, saya tak bisa berdiri di situ. Jadi saya mesti lihat saya. Judul yang diberikan ke saya, mengapa Syiah bukan Islam? Mengapa Syiah bukan Islam? Kenapa Pak Ustaz? Itu yang mau kita bahas. Kenapa dia bukan Islam? Ini ungkapan sebagian orang, entah dia tak paham atau pura-pura tak tahu, atau memang diajari oleh kaum liberal untuk membuka pintu masuk supaya toleran kepada Syiah. Syiah itu kan saudara kita, Syiah itu kan sama syahadatnya, mereka kan sholat juga. Kalau mereka kafir kok mereka bisa pergi haji? Sudahlah, jangan mengkafirkan orang lain. Yang tahu hati kita kan cuma Allah. Yang penting orangnya baik. Masalah keyakinan urus masing-masing. Oh, akhirnya ibu yang pulang tadi sudah semangat maksudnya. Nggak jadilah. Ini namanya tasykik, meragukan orang dengan argumen, mencari titik bersama. Ini bahaya. Di sini dia sudah dikatakan bahwa ini, maaf cakap mungkin tak layak, tapi mesti disebut. Ini anjing. Beberapa hati Ustaz Abdul Somad, Abdul Somad, saya Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad kali-kali lebih satu jam mengatakan ini tikus, ini tikus, ini tikus. Begitu ibu pulang ke rumah, datang kawan yang bilang, cantik kelincinya ya. Enggak, ini tikus. Tadi sudah dibahas, ini tikus. Datang kawan satu lagi, wah, bagus kelincinya. Tikus apa kelinci ya? Maka kalau tak kuat nanti dia goncang. Syahadatnya sama, mereka juga asyhadu an la ilaha illallah. Mereka juga sholat, mereka juga rokok. Buktinya haji, banyak jamaah haji, gila. Kok bisa mereka? Itu berarti mereka muslim. Ini perlu difahami, kalau tidak nanti kita terjebak. Ketahuilah, ada beberapa perkara jika kita langgar, maka kafirlah kita, walaupun tetap bersyahadat. Halal darah, walaupun bersyahadat. Nih, coba lihat. Wallahi demi Allah, la uqatilanna, aku akan membunuh, memancung kepala orang man farraqa baina salati waz zakah, orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Kamu salat? Ya. Kamu bersyahadat? Ya. Kamu baca Al-Fatihah? Ya. Bayar zakat? Enggak pakai. Halal darah. Karena dia harus terima Islam itu sepaket. Jangan Islam sepotong. Yang sepotong dimakan itu kue. Islam tak bisa terima sepotong. Udkhulu fis-silmi kafah, seluruh, all, tak bisa main sepotong-sepotong. Lau mana'uni iqala, seandainya mereka tidak mau bayar zakat walaupun satu hari, kanu yu'adunahu ila Rasulullah, padahal dulu mereka sudah membayarkannya kepada Rasulullah, laqataltuhum, aku akan memerangi mereka, halal darah mereka. Inilah makanya orang bersyahadat kalau bilang pilih Islam, rusak akidahnya, halal darahnya. Jangan tertipu dengan kalangan yang menjebak dengan syahadat. Dia pakai satu hadis, man qala la ilaha illallah, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, harta
sudah mulai dirusak. Jangan pakai satu hadis. Mengambil hukum dari satu hadis bukan manhaj Islam, bukan metodologi yang benar dalam Islam. Ini bukti bahwa orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, maka batallah Islamnya, halallah darahnya ditumpahkan, karena dia sudah mengotak-atik Islam yang kafah. Lalu di mana letak titik perbedaan kita Sunni Syiah itu? Ini saya batasi pada 7 poin. Aslinya kalau saya presentasi tentang Syiah itu 3 jam, 117 slide, 7 jam, tidak masuk tanya jawab. Saya batasi pada 7 poin. Masalah Allah, masalah Rasulullah, masalah Quran, masalah mengkafirkan sahabat, masalah mengkafirkan ahlu sunnah, masalah melakukan bid'ah takbir, masalah fatwa para ulama. 7 poin. Mudah ibu bapak mengingatnya. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi tentang surya, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi 7. Apa saja yang 7 itu? Entahlah, aku tak ingat apa-apa. Pokoknya 7 lah. Ada rekamannya itu, nanti kita tengok di YouTube.com. Ini titik-titik perbedaan. Ingat 7. Tapi 7 ini bukan batasan. Ini sampel. Nanti kalau ada ulama membahas 50 perbedaan Sunni Syiah, Ustaz Somad cuma tahu 7. Sampel, hanya contoh. 7 poin. Pertama, tentang Allah. Nama kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Nama penulisnya As-Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi. Ini kitabnya, sampulnya, ini tulisannya. Yang tidak bisa dilihat jangan ditengok lama-lama, nanti matanya sakit. Ini terjemahannya. Kesimpulannya bahwa kami Syiah tidak mungkin bersama dengan mereka Ahlus Sunnah dalam satu Tuhan, dalam satu Nabi, dan dalam satu imam. Karena mereka Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Muhammad Nabinya dan Abu Bakar Khalifah setelahnya. Sedangkan kami tidak mengakui Tuhan itu dan Nabi. Bahkan kami katakan bahwa Tuhan yang Khalifah Nabinya adalah Abu Bakar, bukan Tuhan kami, dan Nabi itu juga bukan Nabi kami. Titik perbedaan pada Allah, puncaknya. Sama, beda apa tidak? Apa ada perbedaan antara Allah NU dengan Allah Muhammadiyah? Sama. Orang NU Allahu Akbar, orang Muhammadiyah Allahu Akbar. Ada yang beda Pak Ustaz? Allahu Akbar, itu Allah. Maafkan. Tapi Allahnya sama. Sama. Qul huwallahu ahad. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Abu Bakar, sama, tidak ada beda. Tapi mereka tidak mengakui itu. Maka ada hari raya khusus tanggal 18 bulan Zulhijjah, hari raya Ghadir Khum. Mereka sengaja mengundang dai dari Australia. Dia itulah yang menyebut Indonesia. Syekh Tauhid diundang Jakarta, foto-foto dengan Ahok. Ya kan? Ya, inilah yang dedekatnya itu. Lalu kemudian mereka buat hari raya setiap tahun, hari raya pengangkatan, kata mereka Nabi diangkat jadi pengganti Nabi. Itu terus nanti diperdengarkan tiap tahun supaya orang Islam lama-lama goyang-goyang. Ternyata setelah Nabi meninggal itu pemimpinnya adalah Ali. Kalau Ali pemimpin, kalau begitu maka Abu Bakar dan Umar itu perampok. Kalau Abu Bakar dan Umar perampok, berarti semua sahabat itu pendusta. Kalau semua sahabat itu pendusta, berarti semua kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Najah, hancurlah Ahlus Sunnah itu semua. Itu cara mereka menghancurkan, pelan tapi pasti. Ingat,
Syiah berbuat itu bukan karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Masalah Allah. Sekarang kita lihat masalah Rasulullah. Ingat pada 7 Allah, sekarang Rasulullah. Bagaimana sikap mereka pada Rasulullah? La budda ayyadkhula farjuhun nar. Nabi masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Manuke mlebu neraka. Kenapa? Karena dia berzina dengan perempuan musyrik. Siapa itu perempuan musyrik? Anak Abu Bakar, namanya Aisyah. Anak Umar, namanya Hafsah. Umar dan Abu Bakar merusak Nabi Muhammad dengan memasukkan buah WTS nakal. Tuduhan yang luar biasa. Ini kerja Syiah. Nabi dia lecehkan. Kira-kira apa perasaan anak saya? Kira-kira apa kata anak saya kalau setelah saya meninggal ada orang nulis status Abdul Somad masuk surga tapi Manuel kebunuh? Apa kira-kira kata anak saya? Ngamuk dia, ngamuk dia. Imam 12 lebih mulia dari Nabi. Wa kaunu a'immatina, imam-imam kami afdal, lebih afdal min sa'iril anbiya, daripada nabi-nabi. Imam-imam kami, makanya nama dia Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Syiah Imamiyah Isna Asyariyah 12. Ali, Hasan, Husain, Zainal Abidin bin Ali, Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridha, sampai imam yang 12. Imam yang 12 itu sekarang sedang bersembunyi di Sirdap, bukit di Irak. Sampai sekarang belum keluar. Apa kerjanya di dalam? Wallahu a'lam. Tak browsing, tak chatting. Selama imam yang 12 itu belum turun, maka tidak wajib sholat Jumat. Tak wajib. Makanya di sana hari Jumat sepi. Orang tak, kadang imam belum turun. Makanya kalau ada tetangga kawan bapak nggak sholat Jumat, ada 2 kemungkinan. Pertama malas, yang kedua nunggu imam belum turun. Hati-hati, Syiah luar biasa. Inna min darurati madhabina, di antara masalah yang paling prinsip dalam mazhab kami, anna li a'immatina maqaman, imam-imam kami punya kedudukan. La yablughuhu malakun muqarrabun, kedudukannya tidak dapat dicapai oleh malaikat. Wala nabiyyun mursalun, tidak dapat dicapai oleh rasul. Imam 12 lebih tinggi dari Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kira-kira apa perasaannya malaikat Israel? Apa kata Israel? Apa kata Israel? Gemas. Nah, pas tengok. Asal dua kat sahabat Israel ni mana yang macam aja. Apa? Masa dia bilang lebih tinggi. Nih, Nabi keluar rumah pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah. Ke tengah kota Madinah, naik onta, bertelanjang tubuh, enggak pakai baju, melewati perempuan. Kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad keluar dari ruangan tadi pakai sarung, pusatnya tertutup, tiba-tiba jalan sini mereka. Haram apa halal? Halal. Apa salahnya saya lewat? Orang pusatnya tutup, lututnya tutup. Ini masalah muru'ah. Kata orang Melayu, marwah. Layak apa enggak layak? Paling-paling begitu lewat, langsung Pak Faisal mengamankan pula. Aduh, mohon maaf ya Bu, kurang tidur. Pembinaan besar-besaran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya nih, terjemahnya nih PDF asli.
Sekarang masalah Quran, masalah Allah, masalah Rasul, masalah Quran. Ini kitabnya, ini terjemahnya. Kesimpulannya, khabar-khabar dari jalur Ahlul Bait banyak, meskipun tidak sampai mutawatir, bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang bukan Quran yang sempurna. Sebagaimana yang diturunkan kepada Muhammad SAW, akan tetapi berbeda dari apa yang sudah diturunkan. Ada yang diselewengkan, dirubah, dibuang. Ibu rajin baca Quran, Quran ibu itu diselewengkan, dirubah, dibuang. Bayangkan, Pancasila saja diejek orang ngamuk bin ngamuk, binti lebih ngamuk, ngamuk, Kopassus, Densus, ngamuk semuanya. NKRI harga mati. Ini Al-Quran, dia bilang diselewengkan, dibuang. Maka nanti kalau ditanya orang, apa sih perbedaan kita dengan Syiah itu? Entahlah, yang penting marah. Asal Syiah marah, yang penting ngamuk. Gak bisa gitu, itu pembunuhan namanya. Kita berbeda dalam 7 titik. Saya sudah kaji itu di Masjid Al-Falah kemarin, 7 titik. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga Al-Quran. Apa saja kata dia tentang itu? Ada itu poin-poinnya. Ibu simpan, ya boleh minta, udah kena finish. Namanya Abul Qasim Al-Fuqi, imamnya para Syiah. Abul Qasim Al-Fuqi punya murid namanya Ayatullah Rahullah Ali Sistani. Dialah pemimpin tertinggi Syiah yang ada di Irak sekarang. Yang di Irak pemimpin tertinggi Imam Khamenei, pengganti Khomeini. Sedangkan yang di Irak tertinggi muridnya dia, ini mbah gurunya, grandmasternya. Dia punya murid namanya Ali Sistani. Itulah yang menghalalkan dan yang mengharamkan sekarang. Apa kata gurunya? Nama kitabnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Oke, bahasa Arab. Arabnya Arab gundul lagi. Nih tulisannya, saya baca. Illa anna kasratal riwayat, banyak riwayat-riwayat turisul qat'ah absolut, tak terbantahkan, bisuduri ba'diha anil maksumin, riwayat itu dari imam-imam terpercaya. Wala aqalla minal itmi'nan bidzalik, kami yakin seyakin-yakinnya dengan dalil-dalil itu. Wa fiha ma ruya bi tariqil mu'tabar, diriwayatkan dari jalur-jalur yang mu'tabar, terpercaya. Fala hajata bina ila takallum, tidak perlu dibahas fi sanadi kulli riwayatin bi khususiha, riwayat-riwayat yang mengatakan Quran palsu, Quran tidak betul, Quran diselewengkan. Dia mengaku semua riwayat itu sahih. Ini orangnya. Jangan terpukau dengan jenggotnya, jangan terpukau dengan sorbannya, jangan terpukau dengan jubahnya 3 lapis putih abu-abu hitam. Kok tebal betul jubahnya Pak Ustaz? Orang Arab biasa pakai jubah tebal karena kalau musim dingin menggigil. Kalau sampai ke Indonesia pakai jubah 3 lapis sudah keringatan. Masalah apa? Masalah Allah, masalah Rasul, masalah Quran. Masalah yang keempat, takfir, mengkafirkan sahabat Nabi. Bertanggung-tanggung kita kalau disebut sahabat Nabi, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi mereka nih, kana nasu, manusia, ahla riddah, murtad. Semua manusia murtad ba'da Nabi, setelah Nabi meninggal, illa salasah, kecuali 3.
Siapakah yang tiga itu? Miqdad bin Aswad, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Mereka mengklaim 140.000 sahabat Nabi semuanya murtad. Kalau inilah diikuti, kita pun mendapatkan jawaban mengapa mereka tidak mau pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena di dalam Sahih Bukhari ada Abu Hurairah murtad. Dalam Sahih Bukhari ada Abdullah bin Abbas murtad. Dalam Sahih Muslim ada Abdullah bin Amr bin As murtad. Semua sahabat murtad. Makanya riwayat mereka bukan dari sahabatnya. Nih riwayatnya, ini agak berat saya bacakan riwayatnya, karena riwayatnya An Abdus Somad, tapi bukan Abdul Somad. Ini saya agak selamat. An Abdus Somad bin Bashir, diriwayatkan dari Abdus Somad bin Bashir an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah. Kalau dia sebut Abu Abdillah itu maksudnya Husain. Imam Sayyidina Husain tidak pernah salah sama sekali. Sayyidina Ali tidak pernah salah sama sekali. Sayyidina Hasan tidak pernah salah sama sekali. Mereka orang benar. Kasus mereka dalam Syiah sama seperti kasus Nabi Isa dalam Kristen. Salahkah Nabi Isa? Tidak. Salahkah Maryam? Tidak. Lalu kalau kita ke Jalan Ahmad Yani, di situ ada patung Santa Maria. Salahkah Maryam? Dia korban kejahatan Kristen. Maka mereka juga begitu. Imam Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka itu korban kejahatan Syiah. Loh, Ustaz kok manggil Sayyidina Hasan, kok manggil Sayyidina Husain? Nabi yang nyebut begitu. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain itu adalah dua pemimpin remaja ahli surga. Makanya kita menyebut Sayyidina Hasan. Sayyidina artinya pemimpin kami. Tapi mereka menjadi korban kejahatan Syiah. Tahukah kamu Nabi Muhammad itu meninggal karena sakit atau karena kena racun? Apa kata dia? Fasumma qoblal maut. Nabi meninggal karena diracun sebelum mati. Yang meracunnya siapa? Innahuma sabatan. Dua perempuan meracunnya. Dua perempuan itu meracunnya. Siapa dua perempuan itu? Innahuma wa abuhuma syarrum man khalaqallah. Perempuan yang paling jahat dua perempuan itu. Laki-laki yang paling jahat bapaknya. Perempuan yang bernama Aisyah, bapaknya Abu Bakar. Perempuan yang kedua Hafsah, bapaknya Umar. Laki-laki paling jahat bapaknya, perempuan paling jahat anaknya. Syiah punya kerja. Laknat Syiah terhadap Abu Bakar, laknat Syiah terhadap Umar. Nama bukunya 40 Masalah Syiah. Nama penulisnya Emilia Renita. Editornya mantan suaminya. Dia baru cerai. Ustaz mengikuti perkembangannya? Iya. Dia sekarang menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Penerbitnya Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Di halaman 194 dia tulis Abu Bakar LA. LA bukan salah ketik. LA adalah laknatullah alaihi. Bukunya bebas beredar. Inilah negeri paling liberal di dunia. Buku apa saja bebas, buku apa saja silakan beli. Masalah orang jadi sesat, jadi mati gara-gara itu gak urus. Jangankan buku, asap aja tak urus-urus. Habis masalah keempat. Sekarang masuk masalah ke
5. Pak Ustaz, kami datang ke masjid mau ngilangin masalah. Ustaz malah nambah masalah. Kami sudahlah dihadapkan masalah, mati lampu, datang masalah, asap, ibu-ibu lagi kena masalah, gas 3 kilo hilang dari peredaran, suami sering keluar kota, gak pernah miss call, gak pernah kirim SMS, ditambah Ustaz lagi dengan 7 masalah. Pantaslah wajah Ustaz penuh dengan masalah. 5. Masalah takfir. Mereka mengkafirkan selain Syiah. La yakunul abdu mu'minan. Kamu tidak dikatakan beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Kamu kafir. Siapa itu? Hatta ya'lam Allah wa rasulahu wal a'immata kullahum wa imam zamanihi. Sampai dia beriman kepada imam yang 12. Ibu beriman kepada imam 12. Ibu-ibu kafir. Bapak beriman kepada 12. Bapak-bapak kafir. Mestinya balas. Ustaz beriman kepada imam 12. Tidak, Ustaz kafir. Kalau ada orang ahli sunnah mengatakan jangan kafirkan mereka, mereka saudara kita, itu orang 2 kemungkinan. Pertama nggak baca, yang kedua goblok. Sudah dikafirkan orang, dikafirkan sampean kafir. Apa? Kafir. Tuh. Langsung koslet karena kau saudara saya. Nih. Nah, masalah bid'ah. Mana yang bid'ah itu Pak Ustaz? Katanya kurun subuh bid'ah, katanya doa bersama bid'ah, baca bersaji bid'ah, pakai sayyidina bid'ah. Ini orang nggak paham bid'ah. Bid'ah, takbir, namanya bukan takbir. Kalau saudara-saudara kita selalu takbir, Allahu Akbar, takbir. Dia bukan takbir, pakai takbir. Makanya nanti kalau ada yang ngajak, ayo takbir, pakai kap apa pakai tom. Jangan langsung, ini sudah mau diadakan di Bogor, dilarang sama wali kota Bogor. Mau diadakan di Bandung, berhasil. Di sebagian Semarang, tadi saya dapat posting, di Semarang berhasil. Tapi di ruang tertutup, bayangkan 5 tahun lagi mereka terus berjuang berusaha. Nanti mereka bisa buat terbuka, namanya takbir. Pakai takbir. Apa itu takbir? Menyiksa diri demi Husain. Ada videonya, cari sendiri di YouTube, tulis aja takbir. Ini rantai-rantai ini dikasih pisau. Malam 10 Muharram, malam Jumat kemarin dipukul-pukul. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kenapa menangis? Siapa yang paling banyak darahnya, itulah yang akan dikasihi oleh Husain dan akan masuk surga. Ibu-ibu bawa anak kecil, kepalanya supaya ambil pisau. Terus. Ya Husain, saya tidak menunjukkan videonya. Saya takut ibu-ibu pulang nanti bisa kecat, saya yang disalahkan. Padahal kena asap, bukan gara-gara saya. Wajahnya tengok hancur kan, pukul habis berdarah-darah. Ini di World FB sudah saya posting 2 video bagaimana mereka menyakiti diri. Cuman yang menyakiti diri ini yang masyarakat yang umum, yang awam, ustadz-ustadznya di dalam masjid cuma mukul-mukul dada sedikit. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Yang intip keluar. Ya Husain, kayaknya mereka udah berdarah belum ya? Ya Husain, emang ustadz nakal. Loh, apa hubungannya dengan ini Pak Ustaz? Ini kan Kristen. Ini pun sama, mereka menyiksa diri untuk merasakan
menderitanya Yesus, the Passion of Christ, penderitaan Yesus Kristus ketika tergantung di tiang jemuran. Lihat, agamanya beda, tapi ada titik persamaan. Sama-sama menyakiti diri, mengenang masa lalu yang antah berantah. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Laisa minna man darabal hudud, siapa yang mukul-mukul pipi, wasyaqal juyub, merobek-robek kantong. Tak boleh. Ibu nauzubillah suaminya tinggal lalu dia menengok jenazah. Ya Allah, kenapa begitu cepat kau berlalu? Kau tinggal kenapa gak dari dulu? Gak boleh, gak boleh. Maka dia hanya setiap nangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak menangis macam-macam. Ada yang menangis tahu habis sakit, habis Yesus sudah kau tak habis. Ibu kau nangis kenapa? Arisan sudah habis. Mereka tiap tahun setiap malam jam 1 malam Jumat saya sedang di Pasir Pangalengan Rokan Hulu. Mau jam 1 malam buka SMS bunyi, Assalamualaikum ya akhi Abdus Somad, pakai tulis bahasa Arab. Mohon maaf saya bangunkan kamu jam 1 malam karena saya nggak bisa tidur. Untung gak sedang di rumah. Saya nggak bisa tidur jam 1 malam karena teman di sebelah sedang mengadakan takbir. Malam Jumat kemarin mereka mengadakan takbir. Di mana tempatnya? Bukan di Irak, bukan di Bogor, bukan di Bandung, di Pekanbaru. Masih ada SMS-nya di dalam. Ini saya baca. Nggak usah saya baca. Di Pekanbaru, di dekat pasar bawah, di hotel. Di situ ada Ahlus Sunnah sedikit, tapi kebanyakannya Syiah. Malam itu mereka meratap, merau-rau, ya Husain, ya Husain, sampai nggak bisa tidur mereka malam itu. Nih, ada sekarang di Bogor dilarang, di sana dilarang, di sini kok bisa. Tahun depan ini Islam nggak boleh ada lagi di sini. Setuju? Harus kuat. Tak cukup dengan takbir apa, pernyataan sikap. Kami tidak siap dengan adanya peribadatan Syiah di kota kami, Bumi Lancang Kuning. Kalau tahun depan masih tetap ada lagi, jangan salahkan kalau jenazah mereka mengampang di Sungai Siak. Allahu Akbar. Tak boleh tepuk tangan dalam masjid. Kecil-kecil. Baik, kalau ada pertanyaan tulis saja, nanti baru kita bahas. Dan sekarang fatwa para ulama besar. Jadi jangan katakan kata Ustaz Abdul Somad, jangan. Abdul Somad itu bukan siapa-siapa. Nanti orang mengecilkan dia, Bapak Ibu sakit hati. Ustaz kalian kurus. Dia kurus ngapain? Marah. Ustaz tadi ada apa-apa? Bilang kata Ustaz Abdul Somad. Kata siapa? Kata ulama. Ini pendapat para ulama. Ulama yang berpendapat tentang Syiah ini. Ini kata para ulama. Ini keenam. Yang ketujuh takbir. Yang ketujuh pendapat para ulama. Jangan baca buku lalu menurut saya ini orang nggak paham. Menurut ulama, pendapat para ulama, kronologis cerita para ulama berpendapat. Jadi ada seorang dosen, dia ngomong, apa kata dia? Saya sudah meneliti Syiah selama 3 tahun. Sudah saya teliti Syiah 3 tahun. Saya belum menemukan satu pun ulama Ahlus Sunnah yang mengkafirkan Syiah. Belum ada ulama Ahlus Sunnah yang mengkafirkan Syiah. Mana? Kata dia. Saya bingung loh. Maksud belum? Dia bilang tak ada ulama Ahlus Sunnah mengkafirkan Syiah. Maka ini tulisan ini saya buat. Silakan baca di blog saya www.somadmorocco.blogspot.com. Ada sudah di situ. Ini nanti kalau mau di copy silakan minta ke panitia.
siapa saja ulama yang mengkafirkan Syiah. Kita baca. Pertama, Imam Malik. Imam Malik dapat hadis dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dapat hadis dari Imam A'raj. Imam A'raj dapat hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik, Abu Zinad, A'raj, Abu Hurairah, Nabi Muhammad. Meninggal tahun 179 Hijrah. Samakah dia dengan Imam Maliki? Ya. Namanya Malik bin Anas. Kita selalu menyebutnya Imam Maliki. Dialah orangnya. Nama kitabnya Muwatta. Muwatta kitab pertama yang sampai ke kita hari ini. Apa kata Imam Maliki? Nih. Qala al-Imam Malik. Malik berkata, alladhi yashtumu ashaban Nabi. Orang-orang yang mencaci maki sahabat Nabi, laisa lahum ismun nasibun fil Islam. Mereka itu bukan Muslim. Nampaklah konek judul saya ini, mengapa Syiah bukan? Yang ngomong begitu bukan Abdul Somad. Nanti kalau ibu keluar katanya, barulah saya tahu ternyata Syiah itu bukan Islam. Kata siapa? Kata Ustaz Abdul Somad. Ustaz kalian tidak ada. Jangan bawa-bawa Abdul Somad. Saya minta jangan bawa-bawa nama Abdul Somad. Abdul Somad boleh. Siapa Ustaz kalian? Abdul Somad. Namanya aja salah. Di mana orangnya? Itu kan bacanya Idham Syamsiah. Abdul Somad, bukan Abdul. Salah. Namanya juga betul, apa lagi otaknya? Jangan bawa-bawa Abdul Somad. Kata Imam Malik. Nih nama kitabnya As-Sunnah. Nama pentahqiqnya Muhaqqiq Ar-Risalah. Qala Muhaqqiq Ar-Risalah isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Imam Malik mengkafirkan Syiah, bukan tanggung-tanggung. Jadi tahulah kita kedok orang yang mengatakan gak ada ulama Sunnah yang mengkafirkan Syiah. Gak ada. Pertama dia tak baca, yang kedua baca tak paham, yang ketiga menutupi kebenaran karena dia dapat duit dari Syiah, duit seliweran. Tinggal tanya nomor rekening berapa. Makanya kalau ada ustaz-ustaz yang keras itu Syiah, kafir, ada dua kemungkinan. Pertama memang menegakkan kebenaran, yang kedua memang belum dapat kiriman duit. Saya curiga Ustaz Somad belum dapat kiriman dari Iran. Wah, kalau sudah dapat kiriman dari Iran, dibawa jalan-jalan, nikah kontrak 3 hari. Wah, nikahi engkau dengan mahar $100 juta dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, tunai sah. Nikah mut'ah bebas di Santero Iran, luar biasa. Imam Malik itu berapa ulama yang mengkafirkan Syiah? Kita pindah ke ulama berikutnya, Imam Hambali. Nama aslinya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal. Hambal itu karpet Pak Ustaz, ini Hambal. Apa kata Imam Hambal? Ini dia. Humul ladzina yatabarra'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berlepas diri dari sahabat Nabi, wa yasubbunahum, mengkafirkan sahabat Nabi, mencaci maki sahabat Nabi, wa yantaqisuna wa yukaffiruna, mereka mengkafirkan sahabat Nabi kecuali ada 4 saja, Ali, Ammar, Miqdad, Salman. Laisatir rafidah minal Islam, mereka bukan Islam. Sudah berapa imam yang mengkafirkan Syiah? Kita hitung sama-sama. Imam Maliki, sekarang Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 di Baghdad. Sekarang tempat meninggal Imam Ahmad itu sudah dikuasai oleh Syiah. Baghdad itu habis sudah dikuasai Syiah. Saya ketemu jamaah haji. Assalamualaikum, salam. Min aina aji? Min Baghdad. Kaifa ahlu Baghdad? Wa kaifa ahlu sunnah min Baghdad? Ya akhi, kullu muslim salim saytara alaiha Syiah.
Semua masjid sudah dikuasai Syiah. Orang ahli sunnah tak lagi bisa sholat di masjid, karena mereka kalau sudah mengambil masjid, di rumahnya dinding digambar Husain, 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 Husain. Mereka tak sholat berjamaah, mereka tidak sholat Jumat. Masjid itu hanya untuk tempat memukul-mukul, menyiksa diri, manggil-manggil, ya Husain, ya Husain. Namanya Husainiyah. Saya tak paham waktu itu. Sholat di masjid Husainiyah. Husainiyah, what the meaning of Husainiyah? Husainiyah tempat menyembah Husain. Husain tak pernah mengajarkan itu. Ini agama sesat. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, ahli hadis, apa kata dia? Huma millatani, ini bukan mazhab, ini dua agama. Yang pertama Jahamiyah, yang kedua Rafidiyah, Syiah Rafidah. Dua agama. Kalau begitu bukan Islam. Ini agama Islam, ini agama Syiah Rafidah. Imam Abdurrahman bin Mahdi. Sudah berapa imam? Jika kita tidak. Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barbisbah Al-Bukhari. Dialah yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Imam Al-Bukhari? Kata Imam Bukhari, kalau ada orang yang Syiah, dia orang Syiah, la yusallimu alaihim, tidak boleh mengucapkan salam. Ibu di pasar bawah ketemu dengan Syiah, jangan katakan assalamualaikum. Lalu apa? Diam aja, tak boleh. Kalau ketemu dengan Syiah, tak boleh mengucapkan salam. Yang kedua, wala yu'adun, kalau sakit jangan dijenguk. Terus gimana? Biarkan aja mati, karena dia mencaci maki sahabatnya. Yang ketiga, wala yunakahun, tidak boleh nikah. Hati-hati, sudah ada anak perempuan bukan baru yang menikah dengan Syiah. Oh, jangan sampai. Yang laki-laki tak boleh nikah dengan perempuan Syiah, yang perempuan tak boleh nikah dengan laki-laki Syiah. Wala yushadun, tidak boleh diangkat jadi saksi di pengadilan. Tak boleh, karena dia kafir. Yang kelima, wala tukallabaihum, kalau dia potong ayam, dagingnya haram dimakan. Misalnya dia nanti buka rumah potong ayam, haram dimakan, karena dia kafir, akidahnya sudah rusak. Itu yang ngomong siapa? Imam Al-Bukhari. Nama kitabnya Khalqan Al-Ibad, halaman 125. Ini teks Arabnya, ini terjemah. Tak boleh mengucapkan salam, tak boleh dijenguk, tak boleh menikahi, tak boleh jadi saksi, tidak boleh disembelih makanannya, tidak boleh dimakan sembelih terbalik. Sudah berapa imam? Sekarang Imam Al-Ghazali, yang pecinta tasawuf, yang suka baca kitab Ihya Ulumuddin, yang menisbatkan diri kepada Al-Ghazali. Banyak yang mengatakan, Al-Ghazali tidak ada mengkafirkan. Nih, Al-Ghazali mengkafirkan. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Apa kata dia? Falau sarraha musarrihun, kalau ada orang yang secara jelas bi kufri Abi Bakar wa Umar, secara jelas dia mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, faqad khalafa al-ijma' wa farqahu, dia sudah keluar dari ijma'. Quran, hadis, ijma', qiyas, dia sudah keluar dari ijma' kesepakatan kaum muslimin. Wa ma ja'a fi haqqihim min al-wa'di bil jannah, padahal mereka dijamin masuk surga. Wa sana alaihim, mereka dipuji Allah. Wal hukmu bi sihhati dinihim, agama mereka dikatakan Allah benar. Wa sabatu yaqinihim, mereka orang yang istiqamah. Wa taqaddumihim ala sa'iril khalqi, banyak hadis mengatakan sahabat ini dimuliakan Allah. Maka orang yang mengatakan itu, kalau memang betullah dia mengkafirkan, fahuwa kafirun, maka orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar itu, kata Imam Ghazali, kafir. Dah habis Imam Al-Ghazali. Lanjut. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Musa, apa kata dia? Amma ahlul ahwa, ada orang kelompok pengikut hawa nafsu, Jahriyah, Hasyimiyah, Jahamiyah, Imamiyah. Nah, ini dia Syiah Imamiyah, yang mengkafirkan sahabat
saya ikut itu di internet, mereka berdebat, katanya Syiah sesat, Syiah sesat, Syiah sesat. Saya tulis, siapa bilang Syiah sesat? Loh, Ustaz bilang Syiah tidak sesat, Syiah tidak sesat. Terus Syiah kafir. Bukan sesat, dia kafir. Mana buktinya? Posting. Wala tajuzu salatu alaihim. Kalau ada jenazahnya mati tidak boleh disolatkan. Tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh. Karena tak boleh mendoakan orang kafir. Wala salatu khalfahum. Tidak boleh solat di belakang mereka. Kalau dia jadi imam, kita tak boleh sholat jadi makmum di belakang mereka karena dia kafir. Kata Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, nama kitabnya Al-Farq Bainal Firaq, halaman 357. Pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, apa kata dia? Nih, innama hiya firqatun. Sesungguhnya Syiah itu bukan bagian dari Islam, tapi dia adalah firqah, kelompok yang sudah keluar dari Islam. Awwaluha ba'da mauti Rasulillah bi 25 sana, muncul 25 tahun setelah Nabi meninggal. Wa hiya ta'ifatun. Syiah ini seperti kelompok sekte tajri majral Yahud wan Nasara. Mereka seperti Yahudi dan Nasrani. Fil kadhibi wal kufri, dusta dan kekafiran. Yahudi, Nasrani, Syiah sama. Nama kitabnya Al-Fisal, juz 2 halaman 213. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi, apa kata dia? Annahum kafaru salatil muslimin. Mereka Syiah sudah mengkafirkan para sahabat dan para imam. Maka kullu man kafara musliman, siapa yang mengkafirkan orang muslim, fahuwa kafir, maka Syiah itu kafir. 2 kali dia katakan. Dan ketiga dia katakan, ijma'ul ummah ala takfir man kafara sadati sahabah. Sudah sepakat umat Islam, siapa yang mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia kafir. Nihayatul Uqul, halaman 212. Kita lanjutkan. Imam Syafi'i. Imam. Kenapa Ustaz tutup dengan Imam Syafi'i? Karena dia adalah imam yang mayoritas Indonesia, Malaysia, Brunei, Moro, Fatani, Thailand Selatan. Apa kata Imam Syafi'i? La tusalli khalfa rafidhi. Kalau engkau melihat ada orang Syiah salat, jangan kau salat di belakangnya. Salatmu tidak sah karena dia kafir. Loh, kafir dia? Ya, Imam Syafi'i mengatakan Syiah kafir. Bagaimana kami bisa mengetahui dia kafir? Apa kata murid yang namanya Imam Al-Buwaiti? Sifuk lana. Bagaimana kami bisa mengetahui kalau dia kafir? Apa kata Imam Syafi'i? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan imam, bukan khalifah, fahuwa rafidhi, maka dia Syiah Rafidah, kafir. Imam Syafi'i langsung. Yang selama ini fanatik kepada Imam Syafi'i, yang sholat subuhnya pakai kunut, yang sholatnya katanya bermazhab Syafi'i, tapi kenapa giliran Syiah saya tak ikut Syafi'i? Ini tidak fair. Kalau memang betul ikut Imam Syafi'i, ikutlah pendapat Imam Syafi'i. Syiah kafir. Oh, ini siapa lagi? Tadi imam-imam besar, ini imam besar dari Indonesia, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang-orang Nahdlatul Ulama yang mengaku mengikut ijtihadnya Mbah Hasyim Asy'ari, kata orang NU. Kalau memang betul, jangan terpukau dengan pimpinan PBNU, tokoh-tokoh liberal. Jangan lihat pendirinya, muassisnya. Dia berpendapat dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 9 bahwa Syiah itu kafir. Bukunya saya punya, ada di rumah tebal. Judulnya Majmu' Mu'allafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Irsyadus Sari fi Majmu' Mu'allafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya sudah baca langsung. Ini yang terjemahnya. Dia mengkafirkan Syiah. Sekarang mau diselewengkan. Pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mau diselewengkan. Tidak hanya sekedar pendapatnya, jenggotnya pun dicukur oleh jin. Jaringan Islam Nusantara liberal kafir.
Na'udzubillah. Inilah dia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu masih bertahan, masih semangat, saya pula yang tak tahan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.